Dari posisi nilai tukar rupiah, kita juga simak pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang Asia lainnya. Kita akan pantau bersama, dolar Amerika Serikat versus yen Jepang menguat 0,2%, dolar juga menguat terhadap Chinese Yuan 0,06%, sementara dolar sedikit melemah 0,05% terhadap Singapura dolar. Kita akan lihat ya, ini masih terus berlanjut. Ternyata koreksi yang dialami oleh indeks harga saham gabungan sudah 4 hari perdagangan dan tentunya dominasi pelemahan indeks harga saham gabungan ini melemah tampaknya di sepanjang bulan Oktober ini. Kurang lebih 5 hari melemah, 3 hari menguat ya. Walaupun kita masih ada sisa panjang perdagangan di bulan Oktober, tapi awalnya sudah nggak enak nih ya. Ditambah lagi dengan berbagai macam isu atau berbagai macam update analisa atau riset-riset terbaru yang agak nggak enak kayaknya nih ya saat terkait resesi ya. Iya, memang Maria, meningkatnya ancaman resesi ini menjadi momok ya yang membuat pelaku pasar jadinya wait and see nih, di mana CEO JP Morgan Jamie Dimon ini memperkirakan kalau Amerika Serikat akan jatuh ke jurang resesi dalam 6 hingga 6 bulan ke depan atau pada tahun 2023. Nah, Amerika Serikat ini tidak hanya mengalami perlambatan ekonomi ringan, tapi juga ini mengarah ke kondisi yang serius. Tidak hanya itu, Jamie Dimon juga melihat kalau prospek indeks S&P 500 sebagai benchmark nih Maria, ini masih bisa turun bahkan hingga 20%. Dengan begitu cepat dari level saat ini bahkan bisa dikatakan lebih buruk gitu. Selain JP Morgan, ada juga Nomura, perusahaan keuangan asal Jepang yang juga memperkirakan kalau ekonomi Amerika Serikat ini bahkan akan segera memasuki resesi pada kuartal 4 tahun ini, which is saat ini dong ya kita sudah harus bersiap nih Maria. Dan resesi diproyeksi ini akan berlangsung cukup lama, sekitar 5 kuartal kemudian akan berlanjut di sepanjang tahun 2023. Nah, Nomura juga memperkirakan kalau The Fed ini juga akan mengerek suku bunga acuan secara agresif, bahkan tidak main-main, kisarannya itu 5,25 sampai 5,5%. Tidak bertenaganya bursa saham global juga kalau kita lihat dipicu dari pernyataan IMF yang mengatakan kalau sepertiga ekonomi dunia saat ini telah mengalami resesi atau perlambatan perekonomian 2 kuartal berturut-turut. Nah, IMF pun seperti tadi dimention oleh Maria, ini juga memangkas outlook pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 menjadi 2,7% nih dari sebelumnya prediksinya sebesar 2,9% pada bulan Juli lalu. Namun sebetulnya IMF ini masih mempertahankan ya proyeksi pertumbuhan global untuk tahun ini di angka 3,2%. Nah, kekhawatiran pasar ini semakin tercermin dari volatility index yang saat ini berada di level 33 atau di atas indikator 30 yang menyeratkan kalau volatilitas yang tinggi dan juga rasa takut ini terdapat di antara para investor sehingga ini mengakibatkan investor enggan untuk masuk ke pasar aset-aset yang berisiko. Wait and see terlebih dahulu ya. Sebenarnya lumayan unik juga beberapa update atau rilis terkait mengenai resesi Amerika Serikat yang mungkin lebih ke resesi secara teknikal karena 2 kuartal berturut-turut angkanya pertumbuhannya negatif ya. Tapi kalau kita lihat faktor pendukung lainnya di pertumbuhan Amerika Serikat misalnya seperti serapan tenaga kerja ini masih bagus, kemudian juga purchasing power index juga masih bagus. Dilema. Jadi ya istilahnya The Fed masih bilang ya nggak apa-apa kalau posisinya masih hawkish, masih oke lah ditambahin lagi nih suku bunganya untuk untuk menahan atau menghold inflasi begitu yang ada di Amerika Serikat kan. Sementara rapot yang diberikan oleh beberapa lembaga-lembaga internasional bilangnya akan resesi. Jadi agak cukup berat juga nih kondisi yang dialami oleh Amerika Serikat dan dilema juga gitu ya. Apakah cukup efektif sebenarnya untuk menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi apalagi targetnya 2%. Berarti posisi hawkishnya masih cukup panjang. Apalagi suku bunganya tadi dirapatkan bisa ke 5%-an ya. Jadi masih banyak lagi nih periode yang harus dialami ya. Nah, ini akan seperti apa nanti dampaknya kepada data-data selanjutnya nih, Sasa? Ya memang tampaknya The Fed ini bisa dikatakan ibarat buah si malakama ya. Apapun yang dilakukan mungkin ini akan berdampak. Tapi yang penting harga yang dibayarkan terkait dengan perlambatan ekonomi ini lebih mending dibandingkan inflasi yang dalam level tinggi dalam jangka panjang. Nah, hari ini Maria akan ada rilis inflasi produsen Amerika Serikat periode September yang akan diumumkan malam nanti waktu Indonesia. Di mana tingkat inflasi produsen Amerika Serikat diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 0,2% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara kalau kita lihat secara tahunan ini diperkirakan bakal melambat menjadi 8,3% dari bulan sebelumnya sebesar 8,7%. Artinya nih kalau tingkat inflasi produsen Amerika Serikat betul-betul akan kembali naik, maka hal ini bakal jadi pertimbangan The Fed juga ya dalam memutuskan arah kebijakan moneternya di tengah-tengah
tanda-tanda perlambatan ekonomi Amerika Serikat nih. Apalagi di Jumat nanti juga bakal ada rilis indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat, dan tentunya dengan berbagai indikator perekonomian Amerika Serikat ini menjadi pegangan pelaku pasar nih untuk mendapatkan seperti apa sih petunjuk berikutnya dari The Fed yang akan diumumkan pada November mendatang, Maria. Waduh, kita akan lihat ya nanti hasilnya akan seperti apa, cukup baik atau tidak, dan cukup berdampak baik atau tidak untuk keputusan-keputusan di dalam negeri nih. Misalnya data-data dalam negeri akan cukup mengacu ke sana atau akan stand out sendiri nih ya, akan seperti apa nih Sasa? Ya, kalau kita lihat dari dalam negeri, ini ada survei Bank Indonesia yang memperkirakan kalau penjualan eceran sebetulnya ini akan melandai pada September, di mana indeks penjualan real pada Oktober diperkirakan ada di angka 200 atau terendah sejak Oktober 2021 nih, Maria. Atau sebetulnya ini terendah dalam setahun terakhir. Setahun terakhir, hal tersebut mencerminkan kalau hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia pada indeks real gitu atau IPR yang turun 0,9% secara bulanan. Tapi kita nantikan seperti apa nih data minat belanja masyarakat Indonesia setelah sebelumnya gitu ya, kenaikan inflasi yang terus menanjak yang dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi. Padahal sebetulnya kalau kita lihat secara historisnya gitu ya, di bulan sebelumnya minat belanja masyarakat di tanah air ini sebetulnya sudah kembali meningkat setelah mengalami perlambatan yang cukup tajam dalam 3 bulan beruntun. Kita nggak tahu ya nanti dampak imbas dari kenaikan BBM, kemudian juga kenaikan harga-harga lainnya akan cukup bisa membuat masyarakat cukup menahan keinginan, jadi untuk mengedepankan kebutuhan terlebih dahulu ataukah tidak, karena ini repot situasionalnya ya, karena juga kondisi kalau kita balance dengan kondisi investasi pun juga lagi nggak oke. Jadi ini kayaknya banyak sekali investor yang wait and see di berbagai macam sisi kayaknya ya Sasa ya. Oke, kita sekarang lihat kira-kira di tengah kondisi seperti ini, tadi kita juga sempat update ya bahwa semua sektor posisinya merah, satu-satunya yang hijau cuman energi. Ini menarik sekali karena di tengah tekanan bertubi-tubi energi mampu outperform nih. Seperti apa nih Sasa? Stand up sendiri ya sektor energi. Kalau kita lihat secara sektoral memang Maria, hari ini sektor energi memimpin penguatan. Meskipun sebetulnya belum mampu nih mendorong IHSG ke zona hijau di tengah banyaknya sentimen negatif yang menyelimuti perekonomian global. Tapi tadi di akhir ada tarikan-tarikan ya, ini tampaknya memang didorong oleh harga saham-saham batu bara. Nah, kalau kita lihat memang menguatnya sektor energi ini tidak terlepas dari penguatan saham Bayan Resources yang memiliki bobot 20% terhadap sektor energi. Nah, menarik nih untuk dicermati juga Maria, karena emiten Bayan Resources ini bakal melakukan aksi korporasi berupa pemecahan nilai saham alias stock split dengan rasio 1:10. Kalau dilihat dari harganya saat ini sih memang bisa dikatakan ya kalau saham Bayan ini adalah saham sultan. Karena saat ini saja harganya tuh di kisaran 71.000 per saham atau termahal nih di bursa. Artinya kalau mau beli satu lot aja butuh 7 juta rupiah nih Maria. Nah nantinya kalau masih di 70.000 ya. Iya, nanti kalau udah stock split nih 1:10 tentunya jadi affordable kan. Harganya nih lebih gimana ya, lebih terjangkau lagi para investor seperti kita-kita gitu ya. Nah tapi bagi investor yang sudah siap tancap gas, harap sabar dulu ya. Karena untuk memuluskan aksi korporasi ini, emiten yang dinahkodai oleh Taipan Dato Lok Tak Wong baru akan melaksanakan RUPSLB untuk meminta restu pemegang saham pada 17 November mendatang. Sementara itu kalau dilihat sejak awal tahun sebetulnya secara price performance harga sahamnya ini sudah naik sekitar 160%. Bahkan sempat menyentuh nih level Rp85.000 per saham yang merupakan level tertingginya sepanjang masa alias all time high. Tidak heran ya kalau dengan saat ini gitu ya memang saham-saham batubara ini terdorong oleh harga batubara global yang juga terus mengalami penguatan. Dan Bayan gak mau ketinggalan gitu ya untuk mecah saham gitu ya agar juga bisa dimiliki oleh retail. Ingat sekali begitu ya bahwa Bayan Resources ini memulai mungkin kalau kita lihat di 5 tahun lalu saja untuk Bayan Resources ini masih berada di kisaran harga 5.725 ya. Jadi kalau seandainya dalam masa 5 tahun bisa menuju ke 70 ribuan gitu ya, jadi juga udah beberapa kali lipat nih bagi yang ikut saham Bayan Resources dari 5 tahun yang lalu. Tapi tampaknya memang saham-saham batubara ini cukup pada manggung gitu ya, kayak bumi gitu misalkan kembali bangkit. Kalau kita lihat memang secara tren gitu ya saham-saham batubara ini
apakah artinya cukup prospektif gitu ya Maria dengan demand yang cukup besar apalagi masuki musim dingin ya? Karena juga masih ada sentimen terkait mengenai harga batu baranya ya yang masih cukup menjadi salah satu penopang begitu. Jadi banyak sekali investor yang masih merasa yakin bahwa rally-nya masih belum selesai. Ditambah lagi bentuk dari price to book value dan price earning ratio untuk beberapa saham-saham batu bara. Kita lihat saja Bayan dengan harga yang sudah Premium. terapresiasi ini premium. PER-nya itu masih di bawah 10, hanya 8,2 kali. Jadi masih masuk ke dalam kategori cukup affordable, masih bisa dimiliki. Apalagi nanti kalau di stock split ya, ada perhitungan lagi. Nggak tahu deh nanti akan seperti apa gitu ya. Kita nantikan saja di November nanti. Kita Maria. tunggu akan seperti apa dan mungkin akhirnya ada pilihan lain nih untuk retailers gitu ya. Untuk bisa memiliki saham pertambangan batu bara. Selain yang sudah-sudah nih ada lagi dimasukin nih. Bayan mungkin yang akan keluar dengan kisaran harga di 7 ribuan ya, tidak terlalu jauh dari level di 5 tahun lalu, Sasa. Oke, kita akan lihat dari Bayan Resources, kita lihat IHSG, masih akankah berlanjut begitu ya untuk koreksinya setelah 4 hari perdagangan ini akan seperti apa? Ya Maria, kalau kita lihat memang sudah 4 hari beruntun nih IHSG terkapar di zona merah. Secara teknikal, kalau kita lihat indikator stokastik RSI sebetulnya memang sudah memasuki area oversold ya, tapi terbentuk dead cross di moving average antara moving average 20 dengan moving average 50-nya nih pada perdagangan 10 Oktober lalu. Yang mana ini mengindikasikan potensi pelemahan lanjutan pada IHSG. Dan kalau kita lihat juga dari segi candlestick-nya juga terbentuk three outside down bearish yang mengindikasikan potensi pelemahan hingga jangka menengah. Nah IHSG nampaknya ini masih berpeluang untuk terkoreksi ya Maria dan melanjutkan pola bearish-nya. Dimana kalau kita lihat juga berdasarkan indikator Fibonacci retracement, resistance terdekat ini IHSG berada di 0,5 atau di level 6995. Sementara support terdekatnya ini di level 0,38 atau di level 6.900. Jika IHSG melanjutkan pelemahan, maka tidak menutup kemungkinan IHSG akan menguji level support berikutnya di level 0,23 atau di level psikologis 6.700. Apalagi sentimen positif belum ada lagi nih yang bisa mendorong pergerakan IHSG. Meski demikian nampaknya koreksi yang terjadi akhir-akhir ini masih bisa dikatakan wajar atau tidak begitu mengkhawatirkan lah yang tercermin dari volume jual yang kalau kita lihat ini masih berada di rata volume 20 hari terakhir. Baik, ibaratnya nih kalau seandainya habis lari panjang gitu ya, istirahat dulu. Mungkin itu juga yang diambil oleh indeks harga saham gabungan, tapi jangan kehilangan momentum karena tanpa disadari banyak sebenarnya saham-saham yang sudah lumayan terdiskon dalam periode 4 hari ini. Tapi kita akan lihat nanti akan seperti apa. Disclaimer on ya, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memutuskan portofolio Anda, memutuskan investasi apa yang cocok juga untuk Anda ya. Nah,